Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fillah, azakumullah. Di sini saya bawakan beberapa hadis bahwa menuntut ilmu syar'i itu wajib. Dan antum sudah hafal semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib, kita harus pentingkan dari semua yang ada. Perhatikan, menuntut ilmu wajib. Maka bagaimana kita berusaha untuk terus menuntut ilmu syar'i? Yang dikatakan menuntut ilmu syar'i itu yaitu kita mempelajari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu menuntut ilmu, belajar seperti baca kitab, baca buku-buku yang bermanfaat, dikaji. Ada kitabnya, ada bukunya, ada dasarnya. Itu nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu wajib, maka kita harus pentingkan dari semua yang ada. Jangan nuntut ilmu dikorbankan. Karena kerja, dagang, usaha, sampai kadang-kadang ingin jalan-jalan, dia dikorbankan nuntut ilmu. Nuntut ilmu nomor satu. Karena apa? Dengan kita nuntut ilmu, kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah SWT. Ini harus kita pentingkan dari semua yang ada. Nuntut ilmu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita minta kepada Allah tambahan ilmu, tambahan harta. Ilmu. Allah menyeru Nabinya Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Allah enggak suruh tambahkan harta, enggak. Enggak ada dalam Al-Quran wa qul rabbi zidni malan, enggak ada. Yang ada wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, dalam surah Thaha ayat 114. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jadi setiap hari harus tambah ilmu kita. Harus tambah. Berarti kita harus usahakan setiap hari ada waktu kita untuk belajar Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf ini. Kalau enggak tiap hari, ya sepekan 2 kali. Tapi ada waktu dan harus kita luangkan waktu kita. Karena ini jalan menuju sorga. Dan untuk ilmu ini fardu ain. Dengan dasar hadis ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu wajib atas setiap muslim. Wajib. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Dan untuk ilmu juga memudahkan seseorang menuju sorga. Tuh lihat hadisnya di halaman 7. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.
Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke sorga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bahas di sini. Yang pertama di hadis ini Nabi bersabda SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah lapangkan dia dari satu kesusahan di hari kiamat. Artinya kalau ada seorang mukmin mengalami kesulitan, kesusahan, kita bantu, jangan kita diam. Berkaitan dengan apa aja. Apa dengan urusan dirinya, rumah tangganya, anaknya, masalah ma'isyahnya, pekerjaannya, yang paling penting lagi agamanya, kita bantu dia. Atau dia susah, anaknya sekolah di pondok belum bayaran, kita bantu. Dalam Islam tidak boleh minta-minta, hukumnya haram. Tapi kalau kita tahu dia susah, jangan sampai dia minta kepada kita bantu sebelum dia minta. Apalagi dia sudah mengalami kesulitan yang perlu bantuan kita. Apa aja kesulitan? Atau dia sakit, perlu bantuan untuk berobat, kita bantu. Bentuknya kesulitan apa aja yang dialami oleh seorang mukmin, kewajiban kita untuk membantu. Kewajiban kita untuk membantu. Dan Allah memerintahkan kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan orang yang membantu kesulitan atau kesusahan seorang mukmin, Allah akan lapangkan dia dari kesusahan di hari kiamat. Jadi jangan kita berat tangan kita membantu seorang mukmin. Siapa aja yang susah, miskin, kita bantu, wajib. Bahkan Allah samakan dengan jihad. Nuntut ilmu disamakan dengan jihad, membantu orang-orang yang susah pun disamakan dengan jihad. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, orang yang berjalan menolong janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini bantu. Jadi orang-orang yang mampu bantu orang-orang yang susah. Dari yang susah itu pertama kali yang dekat dengan kita, dari keluarga kita, tetangga, baru yang lainnya. Dan Allah sebutkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surah An-Nisa di ayat 36. Allah sebutkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi ini perhatikan. Dan itu manfaatnya besar buat kita menolong seorang mukmin. Jangan kita berpangku tangan, kalau ada orang susah kita bantu. Tapi ingat, kita sebagai seorang muslim tetap ketika mengalami kesulitan, kesusahan, kita adukan kemana? Kepada Allah. Perhatikan itu. Yang miskin, yang susah, yang sulit, tetap adukan kesulitan itu kepada Allah Ta'ala. Jangan minta-minta pada manusia, kecuali kondisi yang sangat terpaksa. Jadi minta dan adukan semua kepada Allah. Karena yang memberikan cobaan, ujian kepada manusia, siapa yang memberikan cobaan? Allah. Yang menghilangkan Allah SWT. Itu harus kita ingat itu. Dan Allah pasti akan menolong kita, pasti gitu. Kemudian yang kedua di sini, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang mengalami kesulitan utang dan kita tahu dia kesulitan utang, ya kita bantu. Jadi antum jangan pelit kepada orang-orang yang perlu bantuan. Ada orang miskin yang memang dia susah, dia nggak mau minta, tapi dia berusaha untuk pinjam. Lebih mulia dia pinjam, tapi dia nggak mampu untuk bayar. Kewajiban kita
Kalau memang dia pinjam kepada kita, kita ringankan, kasih tempo. Setiap kita kasih tempo dapat ganjaran. Kalau kita sudah kasih tempo terus dia belum bisa membayar, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang itu sulit untuk bayar utang, fanadhiratun ila maisarah, maka tunda sampai dia punya kelapangan. Kalau dia nggak mampu juga, wa anta saddaqu khairul lakum. Engkau sedekah lebih baik jika engkau mengetahui. Jadi Allah memerintahkan demikian. Jadi kita ada uang, sekarang ada orang-orang sulit, dia pinjam, berikan. Jangan ditahan. Dan sekarang dia nggak mampu untuk bayar, ya bebaskan. Bebaskan. Cuma yang perlu diingat kepada orang yang berutang, dia wajib bayar. Itu tulis tuh, ya, di rumahnya tulis, di kamarnya tulis, gitu. Tulis, utang wajib bayar. Gitu. Tulis. Jangan merasa karena sudah dibantu sama orang kaya nggak bayar. Utang wajib dibayar dan berat di hari kiamat nanti. Sampai Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolatkan orang yang ada utangnya 2 dinar. Nabi nggak mau sholatkan. Jangan main-main masalah utang. Nabi nggak mau sholatkan. Sampai Nabi suruh sahabat mensolatkan. Sampai Abu Qatar mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul. Baru Nabi sholatkan. Besoknya tanya lagi, kamu sudah bayarkan? Sudah. Sampai seperti itu. Utang itu bukan masalah kecil, masalah besar. Sampai orang yang mati syahid terhalang masuk surga dengan sebab utang. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang mati syahid kecuali 1, utang. Utang. Makanya orang yang berutang, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda bahwa ruh seorang mukmin itu nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqba'an. Ruh seorang mukmin tergantung sampai dibayarkan utangnya. Diperhatikan, utang harus bayar. Bab tergantung. Dia belum bisa kemana sampai dibayarkan utangnya. Itu harus perhatikan. Kaum mukminin wajib membantu, tapi orang yang berutang tetap punya kewajiban untuk membayar. Jangan sampai dia dituntut di hari kiamat, berat nanti di hari kiamat itu. Mendingan dia jual apa yang ada untuk membayar hutangnya. Yang ketiga, waman satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia akhirat. Arti aib seorang muslim yang berkaitan dengan masalah pribadinya, keluarganya, itu kita tutup aibnya. Dan juga nggak ada manfaat ceritakan kepada orang. Ini namanya ghibah. Yang berkaitan dengan pribadi, aib itu ditutup. Tapi kalau berkaitan dia penyimpangan dalam masalah akidah, masalah manhaj, ya disampaikan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan umat. Umat bisa sesat kalau dibiarkan. Tapi kalau pribadi, masalah istrinya, masalah anaknya, masalah pribadi dia, itu tutup. Tapi kalau berkaitan dengan masalah umat, umpamanya dia melakukan perbuatan yang bid'ah atau menyimpang dari jalan yang lurus atau mengajak orang kepada kesesatan, kita harus menyampaikan kepada umat bahwa ini jalan yang sesat, ini jalan yang nggak benar, ini bid'ah, jelaskan supaya apa? Umat tahu. Dan ini bukan ghibah. Sebagaimana para ulama ahli hadis menjarah para rawi hadis untuk menjaga agama ini. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi selama kita menolong saudara kita, selama itu kita akan dibantu oleh Allah. Maka kita harus ringan tangan membantu saudara kita. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan kita jangan berpangku tangan. Maka yang terbaik kita tawarkan apa yang bisa saya bantu. Kalau kepada teman demikian,
kepada saudara kita demikian, kepada orang demikian, lebih lagi kepada orang tua. Nomor satu, orang tua antum bantu. Itu wajib. Karena kita wajib berbakti pada orang tua. Antum perhatikan, antum ngaji, antum harus menjadi orang yang paling baik dalam rumah tangga. Bagaimana antum menjadi anak yang soleh? Meskipun dia sudah punya istri, punya anak, punya cucu, tetap kalau masih ada orang tua, kewajiban dia untuk membantu orang tuanya. Wajib berbuat ihsan. Karena Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya panjang ayatnya. Kalau saya mau bahas tentang birrul walidain, enggak habis ini 3 jam. Ya, tentang birrul walidain. Sebab ini wajib, jangan antum lalaikan itu. Semua wajib. Jadi Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah kepada Allah dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nomor satu, orang tua itu, perhatikan. Yang kita tawarkan bantuan, kita tolong orang tua kita dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Orang tua nomor satu. Perhatikan itu. Antum jangan jadi beban bagi orang tua. Bagaimana kita meringankan beban orang tua, kita bantu. Dia sudah capek ngurus kita dan dia sudah banyak jasanya untuk kita dari semua manusia. Kemudian yang kelima, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya ke sorga. Saya sebutkan di sini, orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu mempunyai 2 makna. Untuk lihat di halaman 9. Makna yang pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama. Yang kedua, menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, belajar sungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis dan berusaha untuk memahami apa yang dipelajari, dan cara lain yang dapat mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, yang pertama menempuh jalan dengan artian sebenarnya, berjalan kaki. Dulu para ulama itu berjalan menuntut ilmu. Antum kalau lihat yang belajar Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi, itu disebutkan oleh Imam Bukhari bagaimana rahala Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais masirata syahrin. Jabir bin Abdullah berjalan menuju Abdullah bin Unais 1 bulan. Dan 1 bulan enggak seperti sekarang orang muda naik mobil tinggal injek gas. Naik motor tinggal jalan. Dulu naik onta, naik keledai, malam dan siang itu di tengah padang pasir. Gak ada rumah, gak ada tempat berteduh, gak ada di jalan tempat makan, gak ada seperti kita sekarang ini. Sulit, luar biasa sulit. Untuk mencari kertasnya sulit, untuk mencari tintanya juga sulit. Tapi itu diperjuangkan oleh para ulama salaf sampai mereka jadi. Luar biasa perjuangan mereka. Antum bayangkan zaman dulu bagaimana itu susahnya. Waktu panas sekali, waktu dingin sekali. Dan air nggak ada seperti sekarang di pinggir jalan ada. Susah dulu nyari air dalam perjalanan. Baik untuk minum maupun untuk ontaknya, maupun juga dia untuk buang air. Nggak mudah. Tapi itu ditempuh oleh mereka semuanya. Siang malam mereka berjalan untuk mendapatkan sesuatu. Antum lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berjalan kaki menuju Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani di Yaman. Begitu juga Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol berjalan kaki menuju Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Ini perjuangan. Dan masih banyak lagi, masih ratusan para ulama yang seperti itu. Mereka berjalan kaki untuk thalabul ilmi. Maka antum yang datang dari tempat yang jauh, antum bersyukur kepada Allah, antum bisa sampai ke tempat ini. Kalau yang pakai kendaraan mudah, semuanya dekat, mudah. Tapi antum lihat bagaimana orang berjalan kaki dulu. Bukan 1 kilo, 2 kilo, ratusan kilometer mereka menempuh jalan itu untuk mendapatkan ilmu, berjuang. Baru Allah berkahi perjalanan itu. Dan perjalanan itu perjalanan yang barokah. Karena apa? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini ibadah bukan? Ibadah dan kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Ganjarannya besar. Itu ditempuh oleh para ulama. Kalau antum melihat kisahnya para ulama, biografi mereka luar biasa perjuangannya. Sulit luar biasa, tapi ini jalan yang terbaik yang harus ditempuh.
untuk thalabul ilmi, nuntut ilmu, jalan ya. Antum datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendatangi ulama untuk belajar. Itu perhatikan. Yang kedua, menempuh jalan dengan cara menghafalkan ilmu, karena dulu ilmu dihafal. Kemudian sungguh-sungguh membaca kitab-kitab para ulama. Makanya mereka kalau baca kitab itu bukan sekali, baca kitab diulang-ulang. Baca kitab itu bukan sekali, diulang-ulang. Anda tahu Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, itu mengulang kitabnya Imam Syafi'i sampai 50 kali. Ada yang mengatakan 500 kali. Sampai selesai, sampai tamat, sampai hafal. Kita nih sekali belum sudah ngajar. Mungkin gak paham kali itu, yang dibaca juga gak paham. Ini yang terjadi. Mesti antum baca sampai paham, kemudian antum yang tidak bisa antum tanyakan. Antum amalkan dulu, baru antum dakwakan. Nggak seperti sekarang ya. Orang ini sudah istijal, terburu-buru. Menamatkan kitab-kitab para ulama, itu Masya Allah. Kenikmatan yang paling nikmat sudah. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian Allah mudahkan jalan ke surga. Sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah akan mudahkan memasuki surga bagi orang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkannya, konsekuensinya. Yang kedua, Allah mudahkan ke surga, yaitu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Ini saya nukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam dan Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah. Jadi nuntut ilmu ini jalan menuju surga. Kalau nuntut jalan ilmu menuju surga, mestinya kita berjuang. Bagaimana terus kita menjadi talibul ilm? Kalau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini jalan menuju surga, mestinya kita semangat. Gak boleh malas. Gak boleh malas. Nggak boleh kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Nggak bisa seperti itu. Antum sungguh-sungguh. Thalabul ilmi harus sungguh-sungguh. Nggak bisa. Yang paling manfaat dari semua manfaat, ini untuk ilmu. Kan Nabi bersabda dalam hadis Muslim yang sahih, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi nggak ada nuntut ilmu tuh lemah, malas, futur, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nggak boleh malas, karena Nabi berlindung dari sifat malas. Sungguh-sungguh, karena ini jalan menuju surga. Ini lebih utama nuntut ilmu ini dari semua yang ada, dari semua harta yang ada di muka bumi, lebih mulia nuntut ilmu. Ini dikejar oleh para ulama. Mereka sibukkan dengan ilmu, nggak disibukkan dengan dagang, nggak disibukkan dengan usaha, nggak disibukkan dengan kerja, nuntut ilmu. Bukan berarti kerja, dagang nggak boleh, wajib itu. Tapi sekedarnya. Dagang, kerja, usaha wajib untuk mencari nafkah, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk diri sendiri. Tapi tetap itu sekedarnya. Yang ini yang wajib ini untuk kita tuntut. Bagaimana kita jalan menuju surga. Ini lebih utama dari semua yang ada. Perhatikan itu. Kalau jalan menuju surga, ini lebih utama dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih utama dari harta benda. Lebih utama dari emas dan perak. Lebih utama dari segala macam ini untuk ilmu. Makanya orang kalau dia nuntut ilmu, betul-betul dia menghargai ilmu ini. Ilmu ini mulia, besar. Dan nuntut ilmu ini dalam rangka apa? Mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan juga supaya kita tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nuntut ilmu itu bukan sekedar main-main, bukan. Kesungguhan. Para ulama itu nuntut ilmu sungguh-sungguh. Dan nuntut ilmu itu antum lihat bahwa iblis berusaha bagaimana mencegah manusia dari nuntut ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata beliau begini, "I'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nas sadduhum 'anil ilmi." Li'anna al-ilma nurun
idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Ketahuilah, yang pertama talbis iblis, pengkaburan iblis, penyesatan iblis atas manusia, yaitu sadduhum 'anil ilmi. I'lam anna awwala talbisi iblis 'ala nas sadduhum 'anil ilmi. Dia cegah manusia dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa masabihum, apabila dia sudah memadamkan cahaya mereka, khabbatahum fid dhulam, maka dia sesatkan dalam kegelapan apa yang dia kehendaki. Di dalam kitab Talbis Iblis. Makanya nuntut ilmu itu wajib dan terus kita jalankan. Dan nuntut ilmu, kata beliau juga, kata Ibnu Jauzi, huwa al-aslul a'zam wa nurul akbar. Bahwa ilmu itu, maksudnya ilmu syar'i, Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, al-aslul a'zam, pokok yang paling besar, wa nurul akbar, dan juga cahaya yang paling besar. Ini perhatikan tuh, ilmu. Dan ilmu yang dimaksud itu, ya kita belajar dalil, bukan ceramah, bukan omongan orang. Dalil. Kalau sebut dalil apa? Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla sabil. Kata beliau, barang siapa yang berjauhan dengan dalil pasti sesat jalannya. Kalau orang sudah jauh dari dalil pasti sesat jalannya. Jadi kata Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim, berkata Syekhul Islam, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man faraqad dalil dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dalil, enggak punya dalil, pasti sesat jalannya. Wala dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dalil kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Dia bawakan juga dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kita lanjutkan. Wa majtama qaumun fi baitin min dunillah, yang keenam ya. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka mempelajari antara mereka, illa nazalat alimus sakinah. Yang keenam ini ada empat. Yang pertama, dengan kita kumpul di rumah Allah, kumpul di Baitullah, kumpul di Masjid Allah, mempelajari Quran dan Sunnah, yang pertama kita akan dapatkan sakinah, ketenangan. Antum akan rasakan itu. Kalau antum betul niatnya ikhlas karena Allah dari rumah, antum duduk majelis ilmu diajarkan Quran, mesti tenang, enggak gelisah. Karena dalil yang menyebutkan demikian. Nazarat alaihimus sakinah, akan tenang gitu dengan kita duduk di majelis ilmu. Yang kedua, wa ghasyiatumur rahmah. Yang kedua dari yang keenam, Allah akan liputi dengan rahmat Allah Taala. Dan ini yang kita harapkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi malaikat, hafatul malaikah. Ini juga kenikmatan yang besar, penghormatan yang besar. Malaikat Allah meliputi orang-orang yang ngaji, yang nuntut ilmu. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang nuntut ilmu. Sampai disebutkan dalam hadis di sini di halaman 9, wa innal malaikata la tadau ajnihata ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Maka antum menuntut ilmu ini diredoi oleh malaikat, disenangi oleh malaikat, dimuliakan oleh malaikat. Kemudian yang keempat dari yang keenam, wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah akan sebutkan termasuk orang-orang yang artinya Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Ya Allah akan sebutkan dan Allah akan sanjung orang-orang yang menuntut ilmu syar'i itu. Yang dia niatnya karena Allah, yang dia tujuannya untuk mengamalkan dan menegakkan ibadah kepada Allah, maka Allah sanjung mereka. Kemudian yang ketujuh, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Dan barang siapa yang lambat amalnya,
tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Maksudnya barang siapa yang lambat amalnya nggak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia lambat amalnya meskipun nasabnya tinggi atau dia merasa dirinya keturunan Nabi, ya merasa keturunan Nabi, tapi dia nggak ada amalnya, nggak bisa. Karena semua tergantung kepada amal. Artinya di hari kiamat yang Allah lihat kepada siapa? Amalnya. Dan derajat itu juga kepada amal. Walikulin darajatum mimma amilu. Dan bagi mereka derajat dari apa yang mereka amalkan. Dan orang masuk surga juga yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan amalnya. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi yang di sini barang siapa yang lambat amalnya nggak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya nasabnya meskipun tinggi nggak bisa mengejar dia, karena Allah akan menghisab amalnya dia di hari kiamat, bukan nasabnya. Dan nggak ada keterangan bahwa nasab ini keturunan Nabi pasti surga. Dari mana? Nggak ada keterangan itu. Pasti surga dari mana? Nggak ada. Kan itu dibanggakan kalau keturunan Nabi sudah pasti surga. Mana dalilnya? Nggak ada keterangan sama sekali. Yang ada amalnya. Dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ingin masuk surga, dia wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kebanggaan kepada keturunan dalam Islam nggak ada itu, nggak ada. Ini yang berkaitan dengan ilmu. Khonifuddin, azakumullah. Ini muqaddimah satu hadis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi supaya antum juga paham ilmu ini mulia dan kita betul-betul harus menjaga ilmu ini. Dan ilmu ini punya kedudukan yang paling tinggi. Tapi yang harus antum ingat bahwasanya nuntut ilmu ini bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kita nuntut ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan nanti ada dibahas juga, antum perhatikan para ulama itu mengingatkan tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Dan yang pokok dalam kita menuntut ilmu itu menghafal kitabullah. Jadi harus ada usaha itu. Saya bacakan penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, supaya antum juga tambah semangat. Jadi nuntut ilmu ini gak main-main. Yang belum bisa baca Quran harus bisa baca Quran, harus bisa. Dan terus harus baca setiap hari Al-Quran. Kemudian berusaha bagaimana untuk menghafal, meskipun gak seluruhnya, tapi ada usaha. Jadi yang nuntut ilmu ini antum harus semangat dibandingkan orang-orang yang lain yang gak nuntut ilmu. Harus berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutab la yanbaghi ta'addiha wa man ta'adda jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah wa man ta'adda sabilahum 'amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumuhu wa kullu ma yu'inu ala fahmihi wajibun talabuhu ma'ahu wa la aqulu inna hifdhahu kullahu fardun walakinni aqulu inna dhalika syartun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman faqihan nasiban nafsahu lil ilmi laisa min babil fard. Jadi kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa nuntut ilmu itu ada berapa tingkatan, ada berapa derajat dan tingkatan. La yanbaghi ta'addiha, yang tidak boleh dilewati. Wa man ta'adda jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah. Barang siapa yang melewatinya, maka barang siapa melewatinya secara keseluruhan, secara global, maka dia telah melewati jalannya salafus saleh.
Barang siapa yang melewati batas jalannya salafus soleh dengan sengaja, dia pasti sesat. Dan barang siapa yang melewatinya karena dia ijtihad, maka dia tergelincir. Fa awalul ilmi hifdzu kitabillah. Yang pertama dalam thalabul ilmi, menghafal kitabullah azza wajal. Awalul ilmi, yang pertama ilmu itu menghafal kitabullah azza wajal. Wa tafahumuhu, dan memahaminya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmi wajibun, dan setiap yang membantu untuk kita bisa faham itu wajib. Talabuhu ma'ahu, kita menuntutnya. Artinya untuk bisa memahami kitabullah banyak ilmunya. Ya, kita ilmu bahasa Arabnya, yang pokok lagi yang pertama kali sunnah kita belajar. Al-Quran, hadis Nabi kita harus belajar. Karena Al-Quran gak bisa berdiri sendiri, harus dijelaskan oleh sunnah. Kemudian bahasa Arabnya, kemudian yang lainnya harus kita pelajari semuanya. Tentang nasi dan mansuh dan yang lainnya kita harus pelajari itu. Aku tidak mengatakan wala aqulu inna hifdza kullahu fardun. Aku enggak mengatakan bahwa menghafal seluruhnya itu wajib, tidak. Akan tapi aku katakan yang demikian itu merupakan syarat yang mesti atas orang yang ingin menjadi orang alim, yang faqih, dan dia akan mengajarkan ilmu kepada umat ini. Tidak termasuk laisa min babil fard. Itu tekan lagi, tidak termasuk kewajiban. Ya kalau antum hafal bagus, tapi harus ada usaha ikhtiar untuk berusaha demikian. Banyak kita lihat penuntut ilmu bertahun-tahun nggak ada tambahan hafalan itu, tetap aja segitu. Harus ada usaha dan harus semangat. Ya, sehingga kita beda dengan orang-orang awam yang nggak tahu tentang ilmu. Harus ada tambahan dan harus bisa dia untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ada juga yang ngaji, lama ngaji, bahkan jadi panitia kajian. Panitia kajian. Kemudian saya tanya, kamu bisa baca Quran? Gak bisa, Ustaz. Lo antum jadi panitia kajian, kok gak bisa tahu? Antum asal ngaji, bukan jadi panitia. Antum kewajiban antum ngaji, nuntut ilmu. Antum harus bisa baca Quran. Kalau antum gak bisa, bagaimana antum baca Quran? Kan satu huruf Al-Quran antum baca dapat berapa ganjaran kata Nabi? 10. Alif lam mim 30 kata Rasulullah SAW. Kapan antum dapat ganjaran kalau antum gak bisa baca Quran? Gimana antum mengajarkan istri antum? Bagaimana antum mengajarkan anak antum? Ini harus bisa baca Quran, harus paham. Ditingkatkan dulu nih yang seperti ini. Jadi yang belum bisa baca Quran harus bisa baca Quran. Dan harus sedikit demi sedikit menghafal, sehingga bertambah, sehingga betul-betul bermanfaat ilmu kita ini. Tidak dari dulu nggak ada peningkatan sama sekali. Selalu kalau nanya sama Ustadz kita orang awam. Ente ngaji udah 10 tahun masih awam. Kalau masalah dunia nggak pernah dibilang orang awam. Kalau dunia nggak pernah dibilang orang awam. Dia berusaha bagaimana mencari sebanyak-banyak dapat harta, nggak bilang awam dia. Tapi kalau kan ilmu, saya awam. Bertahun-tahun, bahkan ada yang dari pondok keluar, waktu dari pondok, masya Allah, keluar pondok kembali lagi ke asalnya dia. Kenapa? Dia nggak nuntut ilmu. Jadi banyak terjadi seperti ini, nggak ada perubahan. Kita nggak mau, kita ngaji harus ada perubahan. Yang paling penting lagi, bagaimana kita i'tina al-qulub, memperhatikan hati kita agar hati kita bertambah baik, bertambah bersih, bertambah baik. Ini akidah. Ini manhaj dalam kita talabul ilmi. Supaya betul-betul kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab sama seperti orang menanam, ya. Antum menanam ini, tanahnya kan harus dibersihkan dulu. Supaya apa? Tumbuhnya bagus. Hati juga demikian. Bersihkan dulu dari kotoran-kotorannya sehingga ilmu yang masuk ke kita ini betul-betul manfaat. Banyak ketika hati ini rusak, hatta dia belajar ilmu, hatta bahasa Arab, hatta tamatan mana lagi, nggak manfaat karena hatinya kotor. Kita berusaha untuk membersihkan hati, dan itu yang diingatkan oleh para ulama tentang tazkiyatun nufus.
Di samping juga kita berusaha untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Ya, untuk ilmu sampai sini dulu. 2-3 hadis sudah kita baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.